penyerangan timnas Indonesia diprediksi akan terus meningkat dengan hadirnya pemain keturunan baru. Skuad Garuda Nusantara dirumorkan berpotensi akan menghadirkan Ole Romeni, Mauro Zylstra, Miliano Jonathans, dan Milian Manhoef. Keempat penyerang beda posisi ini diperkirakan bisa mengatasi tumpulnya para penyerang Garuda Nusantara. Cetak Gol coba merangkum prediksi formasi penyerangan timnas Indonesia sebagai berikut. Perbaikan kualitas sebelum terlambat. Sektor penyerangan timnas Indonesia dinilai jadi salah satu yang paling tumpul di antara negara grup C yang lainnya. Skuad Garuda Nusantara baru bisa menjebol gawang lawan sebanyak 6 kali. Selain itu, para penyerang timnas Indonesia juga dinilai kurang memberikan kontribusi besar. Duet Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk tercatat baru menghasilkan 1 gol saja. Nggak heran Sintayong sempat marah besar dengan tumpulnya penyerang timnas Indonesia. Kocin bahkan menuduh Ragnar Oratmangun jadi penyebab kekalahan telak skuad Garuda atas Jepang. Di awal kami memiliki peluang yang sempurna, namun Ragnar tidak bisa memanfaatkannya dengan baik. Itulah mengapa kami bisa kalah telak lawan Jepang, ungkap Sintayong. Kemarahan Sintayong sejalan dengan analisis dari media Sohu Sports. Media asal Tiongkok ini menilai kekalahan skuad Garuda atas Jepang disebabkan karena tumpulnya sektor penyerangan. Indonesia masih memiliki masalah di lini depan yang kurang kuat dan sistem serangan mereka belum lengkap. Ketika lawan menekan mereka, Indonesia kesulitan menciptakan peluang. Inilah alasan kenapa mereka tidak mampu memberikan perlawanan, tulis Sohu. Meski begitu, Indonesia masih belum terlambat dan punya waktu 4 bulan untuk memperbaiki sektor tersebut. Pasalnya, jeda internasional akan kembali bergulir pada bulan Maret nanti. Namun sayang, PSSI mengaku kesulitan mencari para penyerang keturunan. Kita mungkin belum bisa mengumumkan namanya, karena ya memang kita agak menemui hambatan untuk mencari striker kita yang berdarah Indonesia, kata Yunus Nusi. Padahal Yunus Nusi selaku Sekjen PSSI sudah mengantongi beberapa nama striker keturunan. Ya, kita tetap dalam proses. Striker kita masih dalam proses. Tapi saat ini ada beberapa rekomendasi dari Ketua Umum, tambah pria kelahiran Gorontalo ini. Peluang memasang duet ngeri Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Meski kesulitan mencari penyerang, nyatanya PSSI bisa bernapas lega karena Ole Romeni siap membela Indonesia. Striker FC Utrecht ini memang menjadi incaran skuad Garuda sejak lama. Namun Romeni disebut ingin mengamankan tempatnya di FC Utrecht sebelum membela tanah air. Bahkan striker berumur 24 tahun ini disebut bisa membela Indonesia di bulan Maret 2025. Berita bahagia ini bahkan diungkapkan langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua PSSI. Yang saya tahu sekarang sedang dalam proses adalah Ole Romeni untuk timnas senior. Saya berharap bisa debut ya, namun hal ini tergantung proses dari pemerintah lagi, ucap Erick Thohir. Ex-striker Nijmegen ini dinilai bisa bermain menjadi striker yang serba bisa. Pasalnya Romeni sering menjemput bola ketika hendak menyerang. Selain itu, penyerang kelahiran Nijmegen ini juga bisa ditempatkan di posisi lain seperti sayap kanan. Romeni sendiri musim ini memang lebih sering bermain di posisi sayap kanan. Bahkan dirinya sudah mencetak 2 gol saat dimainkan di posisi itu. Romeni nantinya diprediksi akan berduet dengan Mauro Zylstra. Striker FC Volendam U21 ini dinilai bisa menjadi sosok yang siap untuk menerima umpan dari Romeni. Pasalnya Zylstra cocok untuk dijadikan target man. Hal ini nggak lepas dari kemampuan Zylstra yang gacor dalam penyelesaian akhir. Apalagi Zylstra juga tampil gacor di FC Volendam U21 dengan mencetak 2 gol dari 3 pertandingan. Namun duet striker ini nampaknya masih akan tertunda dalam waktu dekat. Pasalnya Erick Thohir mengaku masih belum memulai diskusi dengan Zylstra.
Saya masih belum diskusi dengan Mauro Zylstra. Sementara kita fokus di Ole Romeni dulu. Mudah-mudahan dirinya bisa main di bulan Maret, ucap Erick Thohir. Tim Cetak Gol mau rekomendasiin serial Simba Choco Chips dari Koko Crunch 1 kg dengan harga 38 ribuan saja. Cek linknya di bawah ini. Winger lebih lincah dengan hadirnya 2 keturunan baru. Sektor sayap timnas Indonesia juga akan tampil lebih menggigit dengan datangnya Mylian Manhoef. Winger berusia 22 tahun ini menjadi sosok vital bagi Stoke City di Liga Inggris. Tercatat Manhoef berhasil menyumbangkan 5 gol untuk The Potters di semua ajang. Selain itu dirinya juga pandai dalam mencetak gol indah bagi The Potters. Permainan gemilang Manhoef langsung membuat Steven Schumacher memujinya. Mantan pelatih Stoke City ini berani menyebut kalau sang pemain akan menjadi punggawa penting Stoke City di masa depan. Kami butuh tipe pemain yang bisa berlari ke arah gawang, melewati lawan, melepaskan tembakan dan menciptakan peluang bagi tim. Jadi saya tidak terlalu terkejut bahwa dia mulai melakukan itu, ungkap Steven saat masih menangani Stoke City. Selain itu, bakat Manhoef menarik perhatian klub top Eropa seperti Rangers dan Leeds United. Apabila sukses dinaturalisasi, Manhoef diprediksi akan mengisi sektor sayap kiri maupun kanan. Sang pemain berkemungkinan besar akan diduetkan dengan Emiliano Jonathans. Winger Vitesse ini dianggap bisa menjadi duet ideal bagi pemain Stoke City tersebut. Pasalnya, Emiliano bisa dimainkan di sektor sayap kanan timnas Indonesia. Winger keturunan Depok ini berhasil mengundang decak kagum karena menjadi tulang punggung dari Vitesse. Dirinya berhasil mencatatkan 8 gol di Divisi 2 Liga Belanda. Atribut kecepatan dan penyelesaian yang baik dari Emiliano dan Manhoef disebut-sebut menjadi pembeda bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda lebih banyak diisi oleh winger dengan kemampuan teknis. Selain itu, kehadiran kedua pemain ini juga dinilai akan membuat lini serang Indonesia semakin mewah. Bahkan Trisula Manhoef, Romeni Emiliano diprediksi bikin negeri jiran ketar-ketir. Pasalnya dengan gabungan ketiga pemain ini mencapai 5,5 juta euro. Harga ini jauh lebih mahal dari seluruh lini serang Malaysia yang hanya bernilai 1,73 juta euro saja. Kualitas cadangan skuad yang merata. Kekuatan stok cadangan timnas Indonesia juga dinilai nggak kalah jauh dari para pemain inti. Skuad Garuda punya sejumlah bintang yang siap unjuk gigi dari bangku cadangan. Dari sektor striker ada nama Hoki Caraka yang tampil apik bersama PSS Sleman. Pemain kelahiran Gunung Kidul ini telah mencetak 3 gol dan 1 assist bagi skuad Laskar Sembada. Selain itu, timnas Indonesia juga masih punya nama Ramadan Sananta yang mampu mencetak 4 gol di ronde kedua. Skuad Garuda Nusantara pun juga bisa diperkuat oleh Malik Rizaldi. Witan Sulaiman yang diprediksi tergusur bisa menjadi super sub untuk timnas Indonesia. Kehebatan punggawa Persija ini juga disebut setara dengan pemain timnas yang lainnya. Jujur, Indonesia punya banyak pemain bagus seperti Witan Sulaiman. Dirinya pantas untuk kembali bermain di Eropa, ungkap Ivar Jenner, salah satu rekan Witan. Selain Witan, timnas Indonesia juga bisa berharap pada Yakob Sayuri. Kecepatan pemain Malut United ini dinilai bisa menjadi senjata rahasia untuk mengacak-acak prahara pertahanan lawan. Dapatkan t-shirt polos warna hitam dengan harga murah yang akan menambah gaya kamu. Cek keranjangnya di bawah ini. Prediksi formasi. Tambahan penyerang berkualitas diharapkan bisa menambah daya gedor timnas Indonesia. Selain itu, Sintayong juga disebut-sebut bisa punya banyak opsi di lini serang. Pelatih asal Korea Selatan ini bisa kembali menggunakan formasi 3-4-3 dengan mengandalkan trio strike, Oratmangun, dan Romeni. Ketiga penyerang ini dinilai bisa melengkapi kekurangan satu sama lain.
Strike bisa membuka ruang untuk menyuplai bola kepada Romeni dan Wahaji sebagai finisher. Selain itu, skuad Garuda juga bisa memakai trio Manhoof, Zylstra, dan Miliano jika sukses dinaturalisasi. Ketiga pemain ini punya insting gol dan keunggulan penyelesaian yang bagus. Selain itu, Sintayong juga bisa menggunakan dua striker murni dalam formasi 3-4-1-2. Dalam taktik ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut bisa menduetkan Orat Mangun bersama Romeni. Untuk menambah efektivitas di lini serang, Coach Shin bisa memplot Marcelino sebagai gelandang serang tunggal. Pemain 20 tahun ini akan tampil moncer apabila diberikan kebebasan bergerak. Bahkan Coach Shin juga bisa mempertimbangkan untuk menduetkan Strike dan Romeni. Kedua pemain ini dinilai cocok untuk membuat lini serang Garuda nggak tertebak oleh lawan. Strike sendiri pintar dalam mencari ruang yang akan memudahkan kerja Romeni. Ditambah lagi, pemain dari Brisbane Roar ini pernah memuji kualitas striker FC Utrecht yang jempolan. Saya pikir itu bagus, kami bisa meningkatkan kualitas tim, jadi dia bisa membantu kita, ungkap Strike dikutip dari kompas.com. Itulah ulasan prediksi formasi penyerang timnas Indonesia. Bagaimana pendapatmu? Akankah permasalahan di lini serang Garuda Nusantara terselesaikan dengan datangnya para pemain keturunan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.